Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, kita berupaya untuk konsisten melaksanakan pembelajaran setiap minggu malam, karena memang kita sungguh-sungguh mengerti hanya dengan pembelajaran yang konsisten, yang terus-menerus, maka terbuka kesempatan bagi Anda untuk menemukan satu momentum, ya, momentum kebangkitan, momentum tumbuhnya kesadaran yang semakin murni, momentum untuk semakin mengerti apa yang saya ajarkan. Faktanya adalah, meskipun Anda itu sudah berulang kali ikut webinar, berulang kali membaca artikel yang saya sebarkan lewat grup kita, membaca buku saya, mendengarkan ceramah di YouTube, belum tentu kemudian Anda mengerti apa yang sesungguhnya saya ajarkan. Jadi soal mengerti ini tetap butuh momentum. Karena mengerti itu beda dengan sekedar tahu. Kalau tahu, itu Anda mendapatkan informasi yang tadinya Anda belum pernah mengenalnya. Informasi itu masuk kepada Anda lewat apa yang Anda baca, lewat apa yang Anda dengar, Anda menjadi tahu. Tetapi untuk mengerti, itu butuh sebuah pengalaman otentik. Butuh apa yang kita sebut sebagai aha moment. Ya. Butuh sebuah momen pembuktian personal. Dan jelas bahwa itu nanti ada kaitannya dengan datangnya momen keheningan yang mendalam. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan spiritual yang sungguhnya, itu adalah pengetahuan yang muncul ketika kita sungguh-sungguh ada dalam keheningan. Pengetahuan yang muncul ketika kita ada dalam kepasrahan total. Ya. Pengetahuan yang memang muncul ketika yang bekerja pada diri ini bukan hanya otak kita, tetapi juga apa yang kita sebut sebagai rasa sejati, dan kedua perangkat kecerdasan ini kemudian saling berinteraksi. Ya. Nah, itu pada setiap orang momennya bisa berbeda-beda. Dan tentu saja yang namanya ajaran ini kan sebetulnya kan sangat kompleks, ya. Nah, aha moment buat masing-masing bagian dari ajaran ini juga berbeda. Ya, contoh begini. Kita untuk bisa mengerti apa sebetulnya hening itu butuh momen tersendiri. Jadi bisa jadi setelah ikut 17 kali webinar baru ketemu pengertian yang tepat tentang hening itu apa. Tapi kan hening ini cuma bagian kecil dari pelajaran yang disampaikan, sekalipun ini adalah porosnya. Ada banyak yang lainnya. Ya. Misalnya mengerti tentang apa itu melampaui dualitas. Tentu saja saya sudah menyampaikan itu, tapi kalau saya sampaikan, itu kan menjadi semacam pengetahuan, sesuatu yang sifatnya teoritik pada diri Anda, diterima oleh otak Anda sebagai sebuah informasi baru. Tetapi mengerti itu perkara yang berbeda. Nah, itu yang namanya kita butuh momentum. Ya. Bisa jadi ada yang nanti mengerti tentang melampaui dualitas itu 6 bulan ke depan. Bisa jadi ada yang baru mudengnya itu 2 tahun lagi, kan beda-beda tiap orang. Ya. Nah, kita tidak bisa memastikan itu. Itu di luar wilayah kendali kita, karena itu masuk kepada wilayah keadilan kosmik, ya. Yang kita bisa lakukan itu adalah mengupayakannya lewat pengaturan sebuah proses. Nah, jadi saya sebagai pembimbing dibantu oleh tim gitu ya, tidak pernah lelah untuk bekerja, memberikan
kesempatan yang terus-menerus agar momentum ini datang. Ya. Tentu tidak hanya lewat webinar. Tiap hari kita saling belajar lewat grup DWA, kemudian sekarang sudah ada grup pamomongan ya. Sekali lagi itu adalah upaya untuk menciptakan momentum kesadaran. Momentum tumbuhnya pengertian yang sesungguhnya tentang isu-isu yang selama ini kita bahas. Maka yang harus Anda lakukan apa? Ya mengikuti semua proses itu dengan sepenuh hati. Karena Anda sendiri juga nggak akan mengerti kapan momentum itu tiba. Sekali lagi bahkan untuk mengerti kata hening saja, ya jangan gegabah, belum tentu akan mengerti dalam 10 kali pertemuan kan? Gitu. Bisa jadi nanti pertemuan ke-15 baru, oh maksudnya hening tuh ini loh. Padahal kata hening sudah didengarkan ratusan kali. Ya, gitu. Nah, makanya butuh yang namanya endurance, daya tahan. Ya. Lawang saya aja sabar kok menghadapi Anda. Saya punya daya tahan untuk menghadapi Anda gitu ya. Ya, tanggung jawab Anda adalah juga menjadi sabar menghadapi saya. Sabar dalam meniti semua proses ini. Gitu. Kata teman-teman yang biasa diomelin kan sabar sih Pak, cuma nyesek katanya. Pedih, sesek, padahal itu dibuat sendiri. Baik. Tema kali ini kita akan membahas 7 hal, 7 faktor yang itu menyebabkan para pembelajar spiritual atau para spiritualis itu kemudian mengalami kegagalan. Ya. 7 ya, agak repot nih kalau kurang nanti atau lebih. 7 itu patokan aja ya. Kita nanti bisa kurang bisa lebih. Karena yang penting bukan angka 7-nya, yang penting Anda ngertinya sebetulnya buat Anda gagal itu apa. Nanti dihitung lah. Pak Setio kurang 1. Denda lagi. 8 nggak boleh Pak, lebih Pak. Loh gimana? Kenapa kok milih 7 Pak Setio? Angka cantik. Kalau orang Jawa bilang itu 7 itu simbol dari pitulungan. Pitulungan Kang Agung, pertolongan yang agung. Padahal nanti kalau nanti ketemu angka 8 kita bisa buat filosofi sendiri. Semuanya jadi bagus. Nggak ada yang jelek. Ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi. Faktor kegagalan yang pertama adalah ketika orang yang menekuni dunia spiritual, menjalankan laku spiritual dan belajar spiritual itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan egoistik. Ya. Sesungguhnya kan sudah sangat jelas, apalagi kalau Anda belajar di persaudaraan matahari, bahwa menekuni laku spiritual, menjalankan laku hening itu agar kita bergerak maju, ya, bergerak maju di dalam tahapan evolusi jiwa kita, semakin mendekati apa yang merupakan rencana ilahi bagi diri kita, semakin mendekati apa yang kita sebut sebagai kesempurnaan jiwa. Nah, kalau ini masih dianggap terlalu absurd, maka bahasanya lebih gamblangkan. Ya. Jadi belajar spiritual itu adalah satu upaya, satu proses agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Kalau ini mestinya lebih mudah dipahami karena setiap orang itu kan mengerti apa itu menderita, mengerti apa itu bahagia. Dan manusia yang normal, yang lumrah, itu pasti tidak ingin terus-menerus ada di dalam penderitaan. Pasti ingin menemukan kebahagiaan. Nah, letak soalnya adalah banyak manusia berilusi tentang kebahagiaan. Maka
laku spiritual ini membawa kita melampaui ilusi itu untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi dalam laku spiritual diajarkan apa itu kebahagiaan sejati, bahwa itu adalah kebahagiaan yang akan datang pada siapapun yang bisa menyadari keterhubungan dengan Gustinya di relung hatinya, akan dirasakan dengan konsisten oleh siapapun yang telah mengalami pemurnian jiwa. Ya, jadi itu tujuan yang agung. Maka ditegaskan pula bahwa tujuan dari spiritualitas itu adalah untuk memurnikan jiwa, karena tidak ada orang mengalami kebahagiaan sejati tanpa pemurnian jiwa. Nah, tetapi orang kemudian menjadi salah dalam melangkah, keliru di dalam memasuki hutan rimba spiritualitas. Karena yang menjadi motif dasarnya, menjadi faktor pendorong yang paling kuat adalah ilusinya tentang kebahagiaan itu. Dia berpikir bahwa kalau menjadi lebih kaya akan lebih bahagia, menjadi lebih berkuasa akan lebih bahagia, dan seterusnya. Nah, sementara jelas bahwa menjadi lebih kaya, menjadi lebih berkuasa, menjadi lebih punya pesona, dan hal-hal yang semacam itu adalah keinginan egoistik. Nah, salahnya orang adalah menyalahgunakan spiritualitas untuk memenuhi keinginan egoistik ini. Kenapa Anda belajar spiritual? Ya, saya bosan miskin, Pak. Siapa tahu dengan belajar spiritual ini saya bisa berhasil untuk menjadi kaya, karena ikut kelas motivasi nggak berhasil, bisnis gagal melulu. Siapa tahu dengan diruat saya bisa berhasil. Kan ini wajar ya, wajar pada Anda maksudnya. Yang jomblo, yang punya masalah dengan pasangan, itu lalu menjadikan target-target yang egoistik ya, punya pasangan atau punya pasangan baru, itu sebagai tujuan untuk belajar spiritual. Dan ini sebetulnya yang saya sebut sebagai pola mendukun. Ya, jadi berspiritual tidak untuk tujuan yang luhur, tetapi untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya tidak esensial, tujuan-tujuan yang egoistik. Tapi Pak, bukankah ingin tercerahkan itu juga ego, Pak? Wah, ini adalah pernyataan yang cukup banyak seliweran di sosial media kita. Ya. Karena menurut sebagian pakar spiritual, spiritual itu tidak boleh punya tujuan. Kalau sudah punya tujuan berarti itu sudah terjebak di dalam ego. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita ini harus bersikap realistis, apa adanya, termasuk mengenali diri ini apa adanya, menyikapi realitas diri itu juga apa adanya. Jelas bahwa di dalam diri ini ada yang namanya ego. Ego menjadi bagian dari pikiran kita. Ego ini merepresentasikan pikiran kita sebagai sebuah entitas yang berbeda dengan yang lainnya. Ego ini kemudian dibentuk oleh segala pengalaman hidup kita, dibentuk oleh selera kita, dibentuk oleh preferensi kita tentang apa yang dianggap menarik, tidak menarik, dan seterusnya. Ya. Jadi ego ini satu konstruksi pikiran. Nah, ego juga bicara tentang bagaimana menempatkan diri sebagai pusat dari segalanya.
Ego itu membuat kita punya kecenderungan mementingkan diri. Itu ego. Tapi di dalam diri kita ini bukan hanya ego. Di dalam diri kita ini ada namanya akal sehat, nalar yang jernih. Di dalam diri kita juga ada yang namanya jiwa dengan hasratnya yang lebih murni. Yang namanya menjadi tercerahkan, menemukan bahagia yang sejati, menemukan hidup surgawi di bumi ini sesuai dengan apa yang merupakan rancangan agung dari Sang Sumber Hidup. Itu bukan hasrat ego. Itu adalah apa yang merupakan hasrat dari sang jiwa. Dan tepat pada titik itulah ditegaskan bahwa spiritualitas itu untuk memenuhi hasrat jiwa. Jadi ego itu nggak ingin tercerahkan. Ego itu pengen hidup seneng. Ego itu pengen hidup Anda enak-enak saja. Hidup itu harus penuh dengan puja-puji. Itu ego. Ego itu adalah tentang bahwa Anda tidak mau diungkit-ungkit zona nyamannya. Itu ego. Jadi kalau Anda belajar spiritual itu untuk menjadi tercerahkan, itu benar Anda waras. Belajar spiritual itu supaya jiwa Anda murni, Anda benar. Belajar spiritual supaya mengalami hidup surgawi, Anda sudah pas. Karena tidak mungkin ada sebuah tindakan yang luhut tidak punya tujuan. Gitu. Yang salah adalah kalau Anda sekali lagi menjadikan spiritualitas ini sebagai kuda tunggangan untuk memenuhi hasrat egoistik Anda. Ya. Oke? Begitu. Nah, makanya supaya Anda tidak gagal, Anda harus jujur pada diri Anda sendiri sebetulnya apa yang Anda mau di dalam pembelajaran spiritual ini. Makanya saya pada beberapa orang memberikan pertanyaan yang tanda kutip bisa jadi dinilai ekstrim. Anda sebetulnya belajar spiritual untuk apa? Pastikan karena sudah belajar di PM, jawabannya menjadi sangat indah, untuk memurnikan jiwa. Saya balik tanya, kalau untuk memurnikan jiwa itu Anda kehilangan duit Anda semuanya, siap enggak? Ya enggak, Pak. Ya maunya ya murninya dapat, duit juga nambah. Nah itulah seenaknya sendiri. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, orang Jawa bilang itu jerbasuki mawa beo. Untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, yang agung itu harus ada pengorbanannya. Dan memang ada hukum sebab akibat yang itu tidak bisa kita hindari. Ini fakta ya. Kalau Anda ingin menemukan kebahagiaan yang sejati, ingin menjadi jiwa yang murni, proses purifikasi itu menjadi mutlak untuk kita alami. Dan menjadi bagian dari purifikasi itu adalah tanda kutip penyelarasan, setting ulang kepada semua aspek kehidupan kita, mulai dari aspek finansial, rumah tangga, bahkan juga badan kita, aspek kesehatan. Ya, jangan dikira saya sampai ke titik itu tuh, ke titik yang disebut sebagai pencerahan itu dengan enak-enak saja. Oh tidak saudara, saya kehilangan banyak hal yang dulu itu saya pegang teguh. Saya kehilangan banyak hal yang dulu itu saya anggap sebagai sesuatu yang ini menjadi sumber kebahagiaan saya. Ya. Saya kasih contoh konkret. Kalau Anda punya kemelekatan kepada uang, atau Anda di masa lalu itu pernah mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak selaras, Anda sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak, pasti nanti pelajarannya adalah bagaimana Anda kehilangan uang itu. Nah kalau Anda tidak mau kehilangan uang itu tapi ingin menjadi murni,
Jur piye? Ya. Nggak ada itunya, nggak ada apa istilahnya ya. Yang nggak ada kebenarannya. Jadi Anda mau seenaknya sendiri karena untuk menemukan sesuatu yang agung itu tetap ada pengorbanan. Nah, sekarang silahkan. Kalau saya sih sudah membuktikan. Dan mantra saya sederhana. Gusti, terjadilah apa yang memang harus terjadi sesuai dengan keadilan-Mu. Biarlah terjadi apapun yang merupakan rancangan agung-Mu. Aku pasrah. Tapi aku mengerti bahwa dengan kasih-Mu, aku pasti diselamatkan. Aku berserah diri total. Sumonggo, terjadilah apa yang harus terjadi. Berani nggak baca mantra ini? Kalau hitung-hitungan kan, Pak, kalau baca mantra ini nanti hasilnya apa, Pak? Pak, kalau dengan baca mantra itu ternyata yang terjadi seperti yang saya mau gimana, Pak? Lah piye? Makanya banyak orang mengalami stagnasi. Kenapa? Ya karena tidak berani di sini. Mbak Firin berani nggak Mbak Firin sekarang? Kenapa? Makin nggak berani. Ini kan pertanyaan hipotetis ya bagi semua orang. Kalau untuk menemukan surga yang nyata, Anda harus pindah dari satu apartemen yang bagus ke rumah kontrakan kecil. Berani apa enggak? Siapa yang berani, siapa yang enggak? Ayo. Ya kalau saya sih selama ini sudah membuktikan bahwa kalau ada pertanyaan ini saya siap. Sumonggo Gusti. Ya. Dan nyatanya belum tentu terjadi juga. Gitu. Yang terjadi adalah apa yang memang tepat seperti kebutuhan jiwa kita. Gitu. Baik, itu yang pertama. Kenapa banyak orang gagal di dalam spiritualitas? Disangkanya berspiritual itu ya pokoknya merem, hening, baca mantra. Yang penting ego kita terpenuhi dengan sesukses-suksesnya. Lah Anda ini mau belajar spiritual atau mau dukun sebetulnya ya? Ini yang harus dibongkar. Oke? Jadi jelas kenapa sekarang Anda itu tidak kunjung mengalami sebuah kemajuan yang signifikan. Bahkan kemudian mengalami kemunduran. Ya karena ini Anda sebetulnya tidak sungguh-sungguh mau meniti jalan pemurnian jiwa. Anda mau enaknya saja. Saya mau hening asal 1, 2, 3. Jangan sekali-kali sentuh zona nyaman saya. Ngatur Gusti namanya itu. Itu namanya merekayasa keadilan kosmik ya. Oke? Jadi masih siap belajar di PM? Saya serius loh, ini ngomong apa adanya loh ya. Bagi sebagian orang, memurnikan jiwa itu berarti harus melepas banyak hal. Siap nggak? Kalau nggak siap keluar aja. Boleh malam ini keluar dari webinar, keluar dari PM, boleh. Siapa yang melarang? Ah, yang benar Pak Setio kalau status orang peserta webinar keluar. Loh ya keluar aja. Saya kan cuma bilang apa adanya. Bahwa memang kalau mau belajar spiritual beneran, nggak gampang. Ya. Kita lihat besok pagi ya, setelah webinar malam ini yang keluar berapa orang. Wis sakarep mula pokoknya saya sudah menyampaikan kebenaran. Kalau nanti gara-gara apa yang saya sampaikan ini 90% warga PM memutuskan mengundurkan diri, ya nggak apa-apa. Ya. Gitu. Kesalahan yang kedua.
adalah pengen mencapai apapun yang menjadi tujuannya dengan cara yang instan. Baik tujuan itu terkait dengan pikiran egoistiknya maupun terkait dengan hasrat jiwanya. Tidak dengan sabar menjalani prosesnya, tapi pokoknya pengen cepat terjadi. Pengen cepat itu diraih. Itulah namanya watak, ya, watak mie instan. Dan itu jelas pasti akan membuat Anda tidak berhasil di jalan spiritual. Contoh begini. Karena laku yang salah di masa lalu, salah dalam berpikir, salah dalam beremosi, salah dalam bertindak, kemudian Anda sakit. Jadi selama bertahun-tahun Anda itu menyiapkan diri untuk sakit. Anda memenuhi semua persyaratan untuk menjadi sakit. Lalu sakitlah Anda. Dan tentu tidak ada orang yang nyaman dengan rasa sakit itu. Lalu Anda berpikir bahwa dengan spiritualitas sakit bisa disembuhkan. Kan ada namanya spiritual healing. Ya. Nah, jelas Anda akan keliru, salah jalan kalau Anda kemudian yang penting sembuhnya. Gimana pun caranya. Karena kalau betul-betul mengacu kepada ajaran spiritual yang murni, kesembuhan itu hanya dampak. Yang harus Anda lakukan justru adalah satu, mengetahui dengan pasti kenapa Anda menjadi sakit. Mengerti dengan sungguh-sungguh apa faktor yang membuat Anda menjadi sakit, yang menjadi dasar untuk memperbaiki segala perilaku Anda. Yang berikutnya, sakit itu kan bagian dari rajutan karma. Pasti ada dosa. Pasti ada luka batin di situ. Dosa pasti kaitannya dengan watak angkara. Maka sakit itu kalau mau disembuhkan harus dimulai dengan membereskan diri. Dengan memurnikan jiwa dan raga. Nah, tantangannya adalah untuk mencapai kemurnian yang itu menjadi prasyarat untuk sehat, itu tidak gampang dan tidak bisa cepat-cepat, saudara. Tapi kan keburu sakit, Pak. Ya mau keburu, mau nggak keburu, mau sakit dibuat Anda sendiri kok. Oh, Anda itu menciptakannya selama jangka waktu yang lama kok pengen cepat sembuh, itu gimana logikanya? Kan nggak bisa juga. Termasuk Anda yang kemudian mengalami kehancuran rumah tangga, kehancuran finansial, kejatuhan finansial, apapun itu kan dampak dari proses yang panjang. Tidak bisa kemudian Anda mau cepat-cepat, ya, untuk menyelesaikan masalah itu dengan jalan spiritual. Kalau mau cepat-cepat, Anda bukan belajar spiritual, namanya sekali lagi namanya dukun. Pokoknya, nak, supaya nasib pun cepat berubah, supaya dapat kerjaan lagi, supaya bisa naik, baca mantra ini 1000 kali. Itu dukun, nak, itu bukan spiritualitas. Ya. Pokoknya kalau mau rumah tangga utuh, nak, amalannya 3 hari betul-betul puasa mutih. Itu namanya bukan berspiritual, nak, itu dukun. Ya. Jadi kalau berspiritual itu Anda tidak fokus kepada menyelesaikan masalah Anda apa, tapi fokus kepada transformasi pada diri Anda. Fokus pada purifikasi diri Anda. Fokus kepada hal yang non-egoistik. Dan itu dijalani dengan penuh kesabaran, kesadaran. Ya. Nggak bisa. Ada nggak jalan pintas, Pak? Dia cepet. Nggak tahan. Itu otak dukun. Kalau belajar spiritual itu, segala sesuatunya itu harus natural, dijalani dengan penuh dengan kesabaran, step by stepnya itu ada, Anda tekuni. Nah, termasuk juga begini, saudara dan saudari, katakanlah Anda sudah punya niatan yang terkonstruk benar, ya. Saya pengen tingkat kemurniannya tinggi. Saya tidak pengen tingkat kejenian energi saya rendah. Tapi Anda ngejar angka, pokoknya saya mau malam ini kejenian saya 100%. Nggak bisa begitu, saudara. Angka itu hanya sebuah indikasi dari keberhasilan proses.
Maka yang harus Anda lakukan adalah meniti prosesnya dengan baik. Menikmati fase demi fase. Misalnya tadi, ingin kejenian energi. Ya Anda harus mulai dengan mengakui apa watak angkara yang kemudian menarik dahwas untuk masuk ke dalam badan Anda. Anda betul-betul berproses untuk membereskan watak angkara itu. Meminta pengampunan atas segala kesalahan Anda. Anda memberkati semua makhluk yang pernah bersama Anda. Dijalani pelan-pelan. Jadi intinya pada prosesnya itu pada kepastian dalam meniti semua prosesnya. Bukan pengen angkanya cepat naik. Nggak bisa spiritualitas yang murni itu dijalankan dengan pikiran tergesa-gesa. Dengan hitung-hitungan. Kayak sales ngejar target tuh nggak bisa. Oke. Kita ngaso dulu. 2 aja udah bikin sesek kan? Ya. Kita lanjutkan nanti saudara dan saudari sekitar 15 sampai 20 menit lagi. Bukan 20 tahun lagi. Cukup 20 menit ya. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.